Laksamana Tadashi Maeda, lahir di Kagoshima tahun 1898, adalah sosok kunci yang tak terduga dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Tumbuh besar di bawah asuhan sang ayah yang merupakan seorang kepala sekolah. Maeda memiliki dasar kedisiplinan dan edukasi yang kuat. Ia mengawali karir militernya di Marine College, mengasah kemampuan navigasi hingga meraih pangkat Letnan 1 di Angkatan Laut Jepang. Tugas diplomatik pertamanya membawanya melintasi benua, bekerja di seksi hubungan Eropa yang memperluas cakrawala berpikirnya. Namun, di balik kesuksesan karirnya, tersimpan luka mendalam saat ia kehilangan istri tercinta di pangkalan laut Ominato yang dingin, tahun-tahun 1937. Maeda berada di London, mengamati dinamika dunia di tengah kemegahan penobatan Ratu Inggris. Pengalaman tempur pun ia lalui sebagai pembantu komandan di perairan Cina, memperkuat posisi militernya secara internasional. Pangkalan Yokosuka menjadi saksi bisu kesibukannya dalam mengatur strategi dan aktivitas militer laut yang semakin padat sebagai atas di Den Haag. Maeda mulai memahami peta politik Belanda, penguasa tanah Nusantara kala itu. Tiba di Jakarta tahun 1940, Maeda bukan sekadar perwira, melainkan seorang ahli intelijen yang tajam dan visioner. Ia mulai menjalin hubungan rahasia dengan para pemuda Indonesia, membentuk jaringan intelijen yang strategis. Percakapannya membuatnya dipanggil kembali ke Jepang untuk menerima kenaikan posisi penting di Staf Jenderal Angkatan Laut. Kembali ke Jakarta sebagai Kepala Kaigun Bukanvo, kantornya berubah menjadi tempat persemaian ide kemerdekaan. Tak seperti pejabat Jepang lainnya, Maeda membuka pintu dialog yang hangat dengan tokoh bangsa seperti Soekarno dan Hatta. Ia mendukung pendidikan kader pemuda di Menteng 31. Memantau kemajuan mereka demi masa depan Indonesia yang merdeka. Puncaknya, pada malam 16 Agustus tahun 1945, rumahnya menjadi saksi bisu perumusan teks proklamasi di bawah cahaya yang dramatis. Pasca perang, ia menanggalkan seragamnya dan kembali ke Jepang sebagai warga sipil, bekerja sebagai konsultan profesional. Menjelang akhir hayatnya, ia kembali ke Indonesia sebagai tamu kehormatan. Jasa Laksamana Maeda akan selalu abadi bagi Indonesia.